Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik atau Negara. Kami akan menjelaskan tentang Bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Kita mulai dari pengertian membumikan Islam. membumikan Islam adalah suatu hal di mana Islam berusaha memperluas di muka bumi ini atau di dunia ini. Berdakwah memperluaskan agama Islam, mengajak untuk membaca buku-buku referensi tentang Islam, mempelajari Al-Quran, dan lain-lain. Bagaimana membumikan Islam di Indonesia? Yang pertama, menelusuri transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Islam dalam bentuk dasarnya adalah wahyu Allah yang merupakan sesuatu yang nirbahasa. Dalam ajaran Islam, wahyu Allah selain berbentuk tanda-tanda atau ayat yang nirbahasa, juga bermanifestasi dalam bentuk tanda-tanda atau ayat yang difirmankan. Ayat-ayat yang terdapat di dalam semesta ini dengan berbagai dinamika dan di dalamnya dibaca dan dimaknai secara komprehensif. Ayat-ayat yang terdapat di alam semesta dengan berbagai dinamika di dalamnya dibaca dan dimaknai secara komprehensif oleh beberapa orang pilihan yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Wahyu Islam, wahyu yang terbentang, diakses dan di-download oleh Nabi Muhammad SAW dengan bakat intelektual yang luar biasa dan karunia Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu terfirman itu lalu disebut Al-Quran. Wahyu terfirman merupakan bentuk relasi antara nalar manusia, wahyu terbentang, dan karunia rahmat Tuhan. Al-Quran merupakan salah satu bentuk relasi antara nalar Arab abad ke-7, wahyu yang terbentang, dan karunia rahmat Allah SWT. Misalnya, Al-Quran sebagai wahyu terfirman disampaikan secara lisan. Al-Quran sebagai wacana lisan sangat kental diwarnai oleh konteks sosial budaya dan situasi peristiwa komunikasi ketika ia difirmankan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Bagi Nabi ketika itu, Al-Quran adalah pedoman gerak dan bersikap sebagai bentuk, sehingga begitu mendengar wacana lisan Al-Quran, umat manusia dapat langsung memfungsionalisasikan Al-Quran dalam realita kehidupan mereka. Implikasinya, Nabi banyak menoleransi berbagai model pembacaan Al-Quran asalkan masih sejalan dengan tujuan agama, yaitu untuk menyucikan jiwa agar manusia dapat tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Dengan demikian, Al-Quran tidak bisa dipahami sebagai mushaf belaka. Mushaf pun tidak dapat dikatakan sepenuhnya sebagai Al-Quran. Mushaf adalah teks Al-Quran yang telah kehilangan konteksnya sebagai unsur penting lain penyusun komunikasi Al-Quran. Perbedaan corak, pemahaman, dan orientasi keberagaman umat menjadi variasi akibat pemihakan mereka terhadap beberapa doktrin yang ditemukan dalam ayat-ayat tertentu tanpa memberikan porsi yang cukup untuk menyikapi ayat-ayat lainnya yang memiliki aksentuasi yang berbeda. Sejak dulu, para ulama merasa perlu untuk melakukan kerja rekonstruksi peristiwa pewahyuan agar dapat mencapai pemahaman Al-Quran yang tepat dan sesuai dengan dinamika zaman. Maka muncullah beraneka ragam corak dan model penafsiran sebagai upaya untuk menyingkap kandungan makna Al-Quran agar ia dapat difungsionalisasikan dalam kehidupan. Konteks yaitu situasi, kondisi pada saat Al-Quran dibaca oleh penafsir dan ditafsirkan kembali dan memicu berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan cara model bacaan seperti itulah, maka akan terjadi proses penggayaan penafsiran sesuai dengan latar belakang geografi, sosiologi, dan budaya. Pada saat Al-Quran ditafsirkan. Jadi, perbedaan latar belakang keilmuan penafsiran mempengaruhi pemahaman tentang Al-Quran, baik dalam latar budaya sosial dan ekonomi. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak dapat berbicara, melainkan Al-Quran berbicara ketika pembacanya membaca dan menafsirkannya. Apabila pembacaan Al-Quran saja memiliki perubahan dalam makna dan nilai, apalagi dalam sunnah-sunnah Rasul.
Sunnah sedikit memiliki kendala ketika sunnah-sunnah tersebut dikodifikasikan dalam bentuk hadis karena catatan tentang kehidupan Rasulullah terpotong-potong atau dalam bentuk seperti puzzle-puzzle yang terpisah. Dapat dipahami 3 epistemologi dalam pemahaman agama Islam, yaitu Burhani, Bayani, dan Lifan. Islam di Indonesia ternyata tidak kalah penting daripada Islam di Timur Tengah. Kata dari Fazlur Rahman, katanya mengatakan corak Islam di Indonesia merupakan Islam di masa depan. Sejak lama, ekspresi keberagaman Islam di Indonesia memiliki banyak corak, seperti tradisional, modernisasi, modernis, dan liberal. Sebagai tanda berbagai corak Islam di Indonesia, dan itu terjadi sejak zaman Wali Songo. Kelompok formalitas lebih mengutamakan aspek fikih dan politik kenegaraan, sedangkan kelompok esensial memprioritaskan tentang aspek kultur dan dakwahnya. Polemik dalam kemodelan ini tetap ada dari zaman era reformasi sampai sekarang. Islam di Indonesia memiliki kesulitan berkutat terhadap ajaran-ajaran atau kajian-kajian klasik. Oleh karena itu, Islam Indonesia harus melakukan dekonstruksi menggunakan paradigma keilmuan baru yang berkembang di berbagai belahan dunia. Poin kedua, menanyakan alasan perbedaan ekspresi dan praktikum keagamaan. Agama dan budaya sangat mempengaruhi dinamika struktur sosial masyarakat. Dua hal ini sangat berperan penting dalam pembentukan karakter. Karakter dan perilaku sosial atau jati diri karakter ini sangat mewarnai hampir semua aspek sosial masyarakat Indonesia dalam berpolitik, ekonomi, dan bersosial. Model akulturasi budaya lokal dengan Islam sangat sering dianggap sebagai munculnya karakter Islam abangan yang di kalangan masyarakat Jawa sering disebut seperti itu. Sebagai orang menilai bahwa para wali songo sebagai ikon dan dai-dai awal Islam di Indonesia, mereka belum mampu mengislamkan Jawa sepenuhnya. Paham sinkretisme yang tampak masih dominan di kalangan masyarakat Jawa, walaupun beberapa pihak ada yang mendukung metode dakwah seperti yang Wali Songo ajarkan, tetapi sering dituduh praktik-praktiknya sebagai sentralisme. Sejalan dengan itu muncullah pertanyaan bagaimana seharusnya mampu memposisikan diri terkait dengan hubungan agama dan budaya lokal. Akulturasi bolak-balik antara Islam dan budaya lokal atau lokal jenius dalam hukum Islam secara metodologis harus diakui eksistensinya. Dalam kaidah usul fikih kita bisa temukan misalnya kata kaidah al-adah muhakamah atau adat itu bisa dijadikan hukum. Kaidah al-adah syariatul muhakamah, adat adalah syariat yang dapat dijadikan hukum. Kaidah ini memberikan justifikasi yuridis bahwa suatu kebiasaan masyarakat bisa dijadikan dasar hukum atau acuan untuk bersikap, tapi tidak semua adat atau tradisi jika dijadikan dasar hukum. Mencontohkan cara melakukan akulturasi ajaran Islam dan tradisi masyarakat pada bangsa Arab pada abad ke-7. Ada 3 mekanisme yang dilakukan oleh beliau untuk menyikapi tradisi yang sudah berkembang pada masa itu. Yang pertama, menerima dan melestarikan tradisi seperti khitan, tradisi musyawarah, kumpul-kumpul pada hari Jumat. Yang kedua, menerima dan memodifikasi tradisi yang secara substansi sudah baik, tetapi dalam beberapa aspek implementasinya bertentangan dengan semangat tauhid, seperti ritus haji dan umroh, kurban, dan poligami. Yang ketiga, menolak tradisi yang dianggap melanggengkan nilai seperti mabok, berjudi, dan lain-lain. Abad ke-19 dan awal abad ke-20, keterlibatan Indonesia dengan dunia Islam yang lainnya meningkat signifikan. Jumlah orang berhaji ke Mekah meningkat. Jumlah sarjana Indonesia yang pergi ke Timur Tengah untuk belajar tentang Islam juga meningkat secara signifikan. Indonesia yang belajar di Timur Tengah mengadopsi gagasan revivalisme, lalu membuat serangan kuat terhadap pemikiran keagamaan Indonesia.
Model keagamaan di Indonesia yang sinkretis mendapat kecaman pedas dari kelompok ini. Menurut mereka, praktek keagamaan yang sinkretis membuat umat Islam kehilangan identitas keislaman yang murni dan dinamisme. Mereka juga menolak adanya pengaruh Hindu-Buddha, Kristen Katolik, bahkan pengaruh lokal yang lainnya. Akhir, menggali sumber historis, sosiologis, teologis, dan filosofis tentang pribumisasi Islam. Membumikan Islam di Indonesia. Saya akan membahas tentang bagaimana para saudagar penjual yang datang ke Indonesia untuk berdagang dan untuk berdakwah. Yang kedua, para wali songo. Para wali songo menggunakan budaya dan adat istiadat warga sekitar untuk bersiar Islam. Salah satunya Sunan Kalijaga melalui media seni budaya seperti wayang kulit. Wayang kulit sudah terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat sebagai seni budaya tradisionalnya. Lalu Sunan Kalijaga membuat wayang kulit dengan tema agama untuk menjadikan syiar Islam pada saat itu. Yang kedua, Sunan Ampel melalui pendidikan agama dan pesantren. Sunan Ampel memperkenalkan pesantren kepada masyarakat yang masih awam. Yang ketiganya, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria melalui pendekatan masyarakat sekitar dan mengganti lirik-lirik lagu budaya menjadi lirik-lirik lagu Islami seperti Ler Iler, Padang Bulan, dan lain-lainnya. Cara membumikan Islam secara modern seperti saat ini dengan media sosial. Kita bisa berdakwah melalui media sosial tersebut. Untuk orang-orang media sosial, jangankan warga masyarakat Indonesia, masyarakat yang ada di dunia pun akan tahu karena media sosial bersifat publik. Nah, kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk berdakwah bersiar Islam. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari perkataan maupun editing videonya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.